Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah dengan NBI 115-2091. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tema dari metode penelitian sosial, yaitu data dan jenis-jenis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu data atau apa itu pengertian dari data sendiri. Data ini merupakan beberapa keterangan yang menyatakan suatu hal dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap sesuatu yang fakta yang dapat digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan beberapa hal lainnya. Jadi data ini merupakan sesuatu yang fakta ya. Jadi tidak dapat berupa opini gitu. Selanjutnya adalah data menurut sumber pengambilannya. Menurut sumber pengambilannya sendiri, data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau orang-orang yang bersangkutan. Dan data ini juga biasanya disebut dengan data asli atau juga data yang terbaru. Selanjutnya yang kedua adalah data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh orang-orang yang telah melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Biasanya data ini dapat diperoleh melalui perpustakaan, laporan-laporan, dan juga data ini disebut juga data yang telah tersedia. Sedangkan data menurut waktu pengumpulannya terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada data perkala dan yang kedua adalah kertas lintang. Perbedaan di antara kedua ini terletak pada waktunya. Yang pertama, data perkala ini, waktunya ini terkumpul dari waktu ke waktu yang menggambarkan suatu kegiatan atau keadaan. Jadi, data perkala ini prosesnya itu dari step by step, tahap per tahap gitu ya. Misalnya kita melalui proses wawancara dan beberapa tahapan-tahapan lainnya. Sedangkan kertas lintang atau yang bisa dikenal dengan cross section ini merupakan data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran ataupun perkembangan suatu kegiatan keadaan pada waktu itu. Gitu. Data menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk bukan bilangan. Jadi ini berupa kayak kata-kata atau deskripsi ya lebih tepatnya. Sedangkan yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu kebalikan dari data kualitatif. Kalau data kualitatif tidak berbentuk bilangan, data kuantitatif ini simpelnya berbentuk bilangan, gitu. Data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka, data statistik, atau data yang didapat dilakukan analisis gitu. Jadi data kuantitatif ini disebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan juga empiris. Data kuantitatif ini memiliki metode penelitian. Di antaranya yang pertama adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi dengan menggambarkan dengan jelas dan detail, mulai dari subjek dan objek yang diteliti apa saja. Dan yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif ini merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengambil data seobjektif mungkin. Jadi peneliti ini tidak melakukan manipulatif dari sebuah hasil penelitian itu ya. Jadi pengambilan data yang sudah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan variabel ataupun tidak. Ada metode korelasi. Metode korelasi ini merupakan salah satu data kuantitatif yang sering digunakan atau sering dipakai untuk membandingkan apakah ada persamaan terhadap objek yang akan diteliti. Apakah kerangka yang penulis ambil sudah sesuai ataupun belum sesuai. Selanjutnya ada metode survei.
Metode survei ini merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mengumpulkan beberapa sampel dalam bentuk orang, kemudian mencari tahu jawaban atau hasil yang konkret dari satu sampel tersebut. Selanjutnya ada metode ex post facto. Jadi dari data kuantitatif ini dengan metode ex facto yang merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari hasil manipulasi yang dilakukan oleh peneliti. Tentu saja semuanya dilakukan berdasarkan kajian teoritis ya. Selanjutnya ada metode true experiment. Jadi sesuai dengan namanya nih, metode true experiment ini sering digunakan untuk mengatur variabel wall. Dari variabel wall tersebut dapat disimpulkan bahwa metode true experiment ini memiliki tujuan yaitu melihat apakah ada perubahan dari eksperimen yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada data menurut tingkat pengukurannya. Menurut tingkat pengukurannya sendiri, data ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Jadi data nominal ini merupakan data yang berasal dari sebuah pengelompokan peristiwa yang berdasarkan kategori tertentu, yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Nanti di akhir saya akan menjelaskan dari contoh-contoh data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Untuk karena itu, saya akan menjelaskan arti-arti dari keempat data tersebut. Selanjutnya yang kedua ada data ordinal, yaitu sebuah data yang berasal dari objek atau kategori yang telah disusun menurut besarnya dari tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Dan yang ketiga yaitu data interval yang merupakan data yang berasal dari sebuah objek atau yang dapat dikategorikan yang telah diurutkan berdasarkan sesuatu atribut tertentu di mana jarak antara tiap objek itu adalah sama. Data ini tidak dapat angka 0 karena angka 0 di sini ternilai mutlak. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah data rasio. Data rasio ini merupakan data yang menghimpun semua ciri ordinal dan data interval dan dilengkapi titik 0 absolut dengan maknanya empiris. Angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang dapat diukur. Sebagai contoh, dalam sebuah perlombaan telah didapatkan sebuah hasil nih misalnya. Ada 3 orang. Yang pertama bernama Sila, yang kedua bernama Puput, dan yang ketiga bernama Henry. Dari Sila, Puput, Henry ini dapat kita kategorikan sebagai data nominal, karena ini adalah data biasa yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Gitu. Sedangkan contoh dari data rasio ini, misalnya dari ketiga siswa tersebut, si Sila yang mendapatkan juara 1 mendapatkan hadiah 100 juta dan si Puput yang juara 2 mendapatkan hadiah 75 juta dan si Henry yang juara 3 mendapatkan hadiah 50 juta. Dari selisih perbandingan rasio antara 175 dan 50 ini terdapat sebuah interval dan juga terdapat sebuah nominal. Kan untuk data ordinal sendiri contohnya dari Sila, Puput, dan Henry ini, misalnya si Sila kelas 2 SD, si Puput kelas 4 SD, dan si Henry kelas 6 SD. Jadi dari ketiga anak tersebut sudah dikategorikan dari tingkat yang rendah ke tinggi, namun rentangnya tidak harus sama gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk data interval sendiri, contohnya dengan nilai yang diperoleh dari hasil lomba tersebut, dari ketiga siswa tersebut, Sila mendapatkan nilai 86, sedangkan Puput mendapatkan nilai 83, dan Henry mendapatkan nilai 80. Jadi dari ketiga tersebut ini, berdasarkan data intervalnya, jaraknya sama, yaitu masing-masing siswa jarak nilainya adalah 3, dari 86 ke 83, lalu ke 80. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini artinya adalah
pencatatan atau pengumpulan peristiwa-peristiwa atau juga keterangan-keterangan dan karakteristik-karakteristik sebagian ataupun keseluruhan dari elemen populasi yang akan menunjang atau akan mendukung penelitian. Sedangkan menurut pengumpulan data kuantitatif di sini menggunakan angket dan kuesioner. Di mana angket atau kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden ini sendiri merupakan orang-orang yang akan memberikan tanggapan atau respon untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti ajukan gitu. Untuk dapat menggunakan teknik ini disyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini dengan benar dan tidak membingungkan para pembaca angket tersebut gitu ya. Setelah penelitian kuantitatif menggunakan angket atau kuesioner, sekarang penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara kepada responden secara langsung dan menerima jawaban responden dengan cara dicatat ataupun direkam untuk didengarkan kembali gitu. Selanjutnya adalah studi dokumentasi. Ini tuh merupakan teknik pengumpulan data juga, yang dimana data ini tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui sebuah dokumen. Dokumennya sendiri ini yang digunakan berupa buku-buku harian, surat pribadi, laporan, atau juga notulensi rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah kita melakukan beberapa tahapan gitu ya dalam pengumpulan data ini dapat diambil juga berdasarkan banyaknya data yang kita ambil. Yang pertama dapat melalui sensus atau juga melalui sampling. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat terkait keduanya. Sensus itu merupakan pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diprediksi atau pengumpulan data melalui populasi. Jadi data yang diperoleh dari hasil sensus ini disebut parameter atau data yang sebenarnya. Dengan menggunakan sampling, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel. Jadi data yang diperoleh dari sampling ini disebut data perkiraan atau estimate value. Jenis data juga dapat dilihat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya sendiri, data ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga yang kedua ada data kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data kualitatif sendiri ya. Jadi data kualitatif sendiri ini merupakan dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi atau konsep data. Jadi fungsi dari data kualitatif ini menerjemahkan data mentah ke dalam uraian berupa eksplanasi ataupun deskripsi. Jadi pengambilan data kualitatif ini dapat dilakukan dengan 3 tahapan yang terdiri dari yang pertama yaitu reduksi data, ada pengorganisasian data, dan yang ketiga ada interpretasi data. Saya akan menjelaskan masing-masing dari tahapan data tersebut ya. Yang pertama, reduksi data ini merupakan proses identifikasi data yang abstrak dan masih mentah. Jadi dapat diperoleh secara pengkodean, sumari, ataupun kategorisasi. Sedangkan berdasarkan pengorganisasian, yaitu tahap si peneliti ini menggabungkan data-data yang sudah didapat atau data-data yang telah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi. Sedangkan interpretasi data ini adalah kolaborasi antara reduksi data dan juga pengorganisasian yang telah tersusun rapi dengan logika. Inilah yang disebut dengan interpretasi data. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan terkait data dan juga jenis-jenis data, terdapat metode penelitian secara kualitatif dan juga metode penelitian secara kuantitatif.
Jadi dari keduanya ini masing-masing tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terus kunci dari penelitian ilmiah ini, baik model penelitian kualitatif maupun kuantitatif, adalah membutuhkan niat dan keseriusan. Karena dalam metode penelitian ini digunakan metodologi yang sudah diatur secara baku, di mana penelitian ini tidak berdasarkan sebuah karya imajinasi ataupun khayalan dan yang tidak fakta lainnya, melainkan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi metode penelitian sosial dengan tema data dan juga jenis data yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian ataupun dalam pengucapan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.